Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Kita bersama kali ini dengan channel pendidikan kita, channel edukasi, yaitu channel yang memang dibangun sengaja untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah merupakan episode pertama tentang gizi, nutrisi, dan sebagainya. Dan jangan lupa, saudara, klik subscribe supaya Anda bisa mendukung gerakan kami untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Supaya ketika Anda klik di channel ini, maka channel ini akan ditaruh di halaman strategis sistemnya YouTube, sehingga memungkinkan banyak orang untuk mengakses sebagai konten alternatif dari konten yang banyak dibuat yang isinya adalah tidak mendidik, bahkan menjadi predator pendidikan karakter kita. Karena kontennya berbasis pornografi dan pola hidup yang hedonistik. Nah, kali ini di episode pertama kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu dengan Ibu Dr. Rahma Kusumawardhani, spesialis gizi kesehatan. Beliau dulu menyelesaikan pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan juga spesialisnya di Universitas Diponegoro. Dan oleh karena itu kita adalah berbicara dengan pakar yang sangat sesuai dengan persoalan gizi dan gizi untuk kesehatan, nutrisi untuk kesehatan. Nah, tentu saja beliau saat ini mengabdi sebagai dokter spesialis gizi klinis di Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan juga mengabdi di sebagai dokter spesialis gizi klinis di RSA UGM Yogyakarta. Jangan lupa RSA itu bukan rasa nutrisi, tapi singkatan dari Rumah Sakit Akademik UGM. Dan begitulah, mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Apa kabar, Prof? Ya, baik Dok. Setelah saya check up ketemu panjenengan, hidup tetap sehat. Alhamdulillah. Dan ini Dok, para netizen, para mahasiswa-siswa, orang tua, ya siapa saja remaja, itu kan harus paham mengenai bagaimana nutrisi, gizi terhadap kehidupan mereka. Bahkan saya kira ada pepatah yang sangat luar biasa menggelegar. Saya selalu melihat di orang-orang barat gitu. You are what you eat. Artinya apa yang kita makan itu adalah merepresentasikan mungkin pikiran kita, penampilan kita dan sebagainya. Gimana Dok ini persoalan gizi bagi kehidupan, makanan bagi kehidupan kita itu? Yang penting apa kita untuk memilih makanan-makanan yang harus kita konsumsi untuk kehidupan kita? Monggo, Dok. Baik, terima kasih banyak Prof. Suyanto untuk kesempatannya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, pasti semuanya sudah tahu bahwa makanan itu menjadi salah satu sumber utama untuk kehidupan Ya. tubuh kita. Jadi zat gizi yang terkandung di dalamnya itu ada dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Oke. Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Oke. Sementara untuk mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Oke. Di mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan itu? Kalau seperti karbohidrat, kalau orang Indonesia umumnya mendapatkannya dari nasi, seperti Ya, itu ya nasi. Prof ya. Ya, ya, Nasi, kalau orang ya. Jawa katanya kalau nggak makan nasi belum makan gitu ya Betul, Prof ya. betul. Ya. Ya, tapi mungkin untuk saudara-saudara kita di daerah lain, mungkin makanan utamanya bukan nasi, Ya. mungkin seperti sorghum atau sagu, itu pun sama. Ya. Kemudian untuk protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani kita dapatkan dari daging, kemudian daging ayam, daging sapi, ikan, yang negara kita ya, negara kelautan bahari, Ya. laut itu utama.
Ya, Kemudian telur itu juga bahan yang paling murah, paling simpel untuk kita ya, bisa mendapatkannya, Prof ya. ya. Itu Saya juga saya sudah nuruti nasihat dokter. Saya sudah nggih, mulai gimana makan Prof? telur dua sehari, dok. Bagus Prof, ya. Nah, kemudian untuk protein nabati kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan ya. Kalau orang Indonesia, sekali lagi mungkin paling banyak tahu tempe. Nah, Kalau oke. belum makan tahu atau tempe kayaknya masih ada yang kurang ya, Prof ya. Ya, ya betul. Nah, Baik. oke, Mhm. dok. Nah, Iya, maaf, saya menyela. iya, Jadi, gimana Prof? mikronutrisi itu, Mhm. mikronutrien itu, ini tadi kan, makro, maaf, Makro, nggih. makro itu antara lain terdiri dari karbohidrat dan sebagainya, Iya, kemudian apa, protein. Nah, mhm, protein itu, Dok, yang orang berbicara sekarang itu, baik yang mhm. dari hewani atau nabati atau Baik, kedua-duanya harus seimbang. Gimana? betul. Betul, betul sekali, Prof. Jadi baik protein hewani maupun protein nabati, keduanya mengandung sumber asam amino ya, Prof ya, Baik. sumber asam amino yang berbeda. Dalam artian ketika kita hanya mengkonsumsi hanya hewani saja, artinya kita akan kekurangan sumber asam amino yang berasal dari Oh, nabati. Ketika kita hanya konsumsi yang nabati saja, artinya ya. kita akan kekurangan asam amino yang dari hewani. Oke, jadi Oke, betul. message-nya kita Mhm, harus hidup dengan asam amino, baik mhm, nabati maupun hewani secara seimbang. Iya dong? seimbang, betul sekali, Nah, Prof. Betul tapi seperti ya itu. penyimbangan itu yang menjadi masalah sebetulnya. Mhm. Iya, Prof. Kadang kan mungkin ada orang yang lebih suka dengan protein hewani saja, atau mungkin beberapa orang yang memilih untuk lifestyle, vegetarian ya, Prof, ya, Ya. kemudian yang dipilih hanya nabati, seperti itu, nggih. Mengapa, Tapi Dok? mhm, Ya, mengapa, gimana? Dok? Asam Mhm, amino itu nabati dan hewani harus mhm, dikonsumsi kedua-duanya dalam kondisi mhm, yang seimbang. Apakah nggak bisa asam amino itu mhm, dicukupi either one dari salah satu itu, Dok? mhm. Itu tadi Prof, karena keduanya memiliki, keduanya sebagai sumber yang berbeda Prof. Oke. Seperti contohnya sumber, hewani, protein hewani, dia mengandung asam amino esensial, Oh, mungkin saya sebutkan seperti leusin, isoleusin, valin, yang fungsinya salah satunya membantu untuk membentuk massa otot Prof. oh, ya, Yang ya. iya, yang itu tidak didapatkan di protein nabati Prof. Oh, ya, ya, ya. Betul. Jadi kalau misalnya seseorang ingin hidup sehat, tetap menjaga ototnya, nah itu harus dibantu dengan protein hewani dalam jumlah yang cukup, Prof. Oh, iya, iya, Dok. Saya Mhm. membaca bahwa bodybuilder, olahraga bodybuilder itu makanya untuk membentuk otot daging-daging dalam tubuhnya. Ah, Makan makan telur tuh sekali makan tuh 10 telur. Wah, luar biasa. betul sekali, Prof. Itu salah satu contohnya, Prof. Ya, ya. Heeh. Nggih. Terus, gimana hebatnya yang, hewani tadi di samping untuk membentuk massa otot, Dok? Mhm, Masih ada yang lain? mhm. Iya, itu tadi, Prof. Untuk protein hewani, dia mempunyai nilai biologis yang lebih tinggi, Prof, dibandingkan protein yang, nabati ya, Prof, ya. Ya. Jadi sehingga dia kalau untuk membentuk, sel-sel tubuh kita, untuk sistem pertumbuhan tubuh kita, itu lebih bagus, Prof. Oke. Gitu. Nah, Nggih. maaf, Dok, ini menyela Mhm, terus nih, karena orang awam mhm. kalau ketemu dokter itu banyak pertanyaan. Jadi, Iya. nah, sampai kapan kita harus makan protein nabati dalam porsi yang lebih banyak daripada, nabati? Maaf, sampai kapan Mhm. orang harus mengkonsumsi protein hewani yang proporsinya lebih, eee, tinggi dibandingkan dengan apa, protein nabati untuk Nabati, baik. kehidupan mereka yang baik? Mungkin kalau Baik. anak-anak harus lebih dari, banyak hewani kali. Gimana, Dok? Iya, betul. Kalau sekali lagi Prof, idealnya memang seimbang ya Prof ya, Ya, tidak harus yang protein hewaninya selalu lebih banyak, ya, tapi kedua-duanya kita bisa mendapatkannya ya Prof ya, baik ya, ya. hewani maupun nabati. Dan itu sampai kapan? Itu sampai, insya Allah sampai seumur hidup Prof. Iya, 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 iya. Sampai seumur hidup kita, Prof. Jadi dari, kita bayi, kita mulai dari mendapatkan kalau bayi MPASI nggih, Prof, nggih. Nggih, nggih. Dari MPASI sampai kita istilahnya lanjut usia. Nah, itu harus didapatkan dengan, protein hewani yang seimbang dengan protein Oh.
Jadi nabatinya. Nggih. waktu kecil pun juga harus seimbang, Dok. Misalkan balita, misalkan saja. Mhm. Harus Iya, Prof. seimbang hewani dan Betul, Prof. nabati itu. Betul, Prof. Justru yang mungkin sekarang kalau saya beberapa ketemu pasien gitu ya, Prof ya, kadang orang tua tuh malah bangga kalau anaknya tuh, "Wah, anak saya banyak makan sayur, makan buah, Prof." Itu keliru, Prof. Oh, ya 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 ya, "Kok itu ada. anak saya kok nggak besar-besar ya, Dok? Itu anak saya padahal makan sayur sama makan buahnya banyak." Loh, Ibu, kalau untuk pertumbuhan, untuk perkembangan tubuh justru harus proteinnya yang diperbanyak, Nah, ya begitu, ya 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 Prof. ya. Nah, itu inilah artinya, pola makan yang harus Mhm, diluruskan oleh dokter. Jadi nggih, saudara jangan asal memberi input atau memasukkan asupan, mhm, nutrisi kepada bayi-bayi kita salah gitu. Jadi iya betul. Iya, supaya karena supaya pastinya gizi untuk anak-anak dan gizi untuk orang dewasa itu berbeda, Prof. Karena iya, ketika untuk gizi untuk anak-anak kan mereka memang masih dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan gitu, Prof, nggih. iya, mhm. Sementara kalau untuk orang tua, gizi yang orang yang lebih dewasa itu kan memang lebih untuk menjaga kesehatan, Oh, begitu. jadi Nggih. untuk jaga kesehatan kalau orang Mhm, tua, itu dimulai mhm. kapan, Dok? Istilah tua itu menurut ilmu gizi, 50 tahun atau, 70 tahun seperti saya misalkan saja? Kalau secara definisinya Prof, kalau dewasa itu setelah 18 tahun, itu dewasa. Oke. Kalau lansia, geriatri gitu nggih, atau lanjut usia, itu kalau di Indonesia setelah 60 tahun, Prof. Wah, saya memenuhi syarat nih. Yang penting jiwanya masih muda, Prof. Insya Allah, ya insya Allah. Nah nah Nggih. itu, kalau Mhm, tahap-tahapan itu perlu mhm, disampaikan, Dok, kepada para, mhm, pemirsa. Jadi mhm, kapan, hewani, kapan nabati, terkait dengan pertumbuhan dan kebutuhan hidup mhm. mereka sesuai usianya. Gimana, Dok? Baik, Prof, saya boleh mohon izin share screen, Prof? Oh, ya ya ya, Heeh, iya, oke, nggih, ini saya siapkan heeh. karena ini Saya silakan. mohon izin, mhm, Ya, jadi sambil menunggu ini, jadi saudara-saudara jangan lupa mengikuti ilmu gizi dari Dokter Rahma ini. Karena kita beruntung beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan yang luar biasa. Ini artinya kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ya, nah matur ini, nuwun, ya, Prof. Nah, siap. ini, Prof, nggih, nuwun sewu. Nah, ini mungkin bisa menjadi gambaran nggih, Prof, nggih, Nggih. bedanya kapan kita harus makan lauknya banyak, kapan kita harus makan lauknya sedikit, nggih. Nah, ini. Kalau untuk balita, maaf yang usia 6 bulan sampai dua tahun, proteinnya di 30%, Prof. Oh ya, Yang ini nggih, nggih. Kalau usianya, sudah sampai 5 tahun atau lebih nggih, tapi usianya masih anak-anak, itu hmm, proteinnya, lauknya itu 35%, Prof. nggih. Nggih. Sementara untuk orang dewasa, itu lauknya hanya 1/6, Prof. Wow, ya. Kadang-kadang sesat saya. Saya sate Kadang Kakaknya lebih tinggi nah, daripada kadang-kadang itu, Prof, yang terbalik, yang ya anak-anak malah seperti ini, Prof. ya Lauknya cuma sedikit, tapi sayur sama buahnya banyak. ya, Orang tuanya terlebih senang. ya Heeh. ya terlebih, ada budaya kuno dulu, Dok. Mhm. Ini segala lauknya untuk bapaknya, anaknya itu malah sedikit. Nah, itu dia, Prof, yang Ya, terbalik seperti itu, nggih. nggih. Iya, betul. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau untuk anak-anak bahkan sampai usia 18 tahun karena memang masih dalam masa pertumbuhan, perkembangan, yang diutamakan justru adalah karbohidrat, lauk, protein dan lemaknya. Jadi Oke, untuk lauknya kita optimalkan sekali, Prof. mmm, Begitu. Justru ya, berbeda dengan orang dewasa yang untuk lauknya, untuk proteinnya sudah kita kurangi. Kita mmm, kurangi sampai hanya 1/6 dari total piring.
Oh, Kalau mungkin waktu masih kanak-kanak, makan ayam, makan telur, mungkin sampai sekali makan Prof, bisa sampai 2, 3, atau 4 tuh malah nggak apa-apa Prof. ya, ya, Tapi kalau orang tuanya cukup 2 saja misalnya ya, gitu ya, Prof, ya, heeh. ya. Wah, Oke. luar biasa ini. Jadi Mhm, harus ingat ini, judulnya mhm. ingat porsi masing-masing ya. Oh, luar biasa Ya. ini ini. Iya, ini mengacu pada isi piringku Prof. Jadi kalau di Dok, Indonesia dari mohon maaf sebentar di slideshow nggih. bisa dok biar agak gede Oh, gambarnya ini ini. sudah yang sepertinya ini sudah yang paling besar ya, Prof. Ini sudah slideshow ini, Prof. Oke, Oh, oh, oke. nggih, nuwun Ya, sewu. ya, ya, ya. Heeh, Biasanya kalau heeh. slideshow yang kiri itu Mhm, hilang dia. coba. Oh, nggih nggih, coba. Coba dicoba dulu dok. Mhm, Kalau mereka yang pakai HP, tapi saya menyarankan kepada saudara-saudara ini mhm, ilmu penting sekali. Jadi Anda lihatlah pakai laptop. Kalau pakai mhm. HP tentu nggak bisa Coba mempunyai saya stop share dulu gambar-gambar ya, ini Prof. dan Mhm, tentu saja harus mengandalkan pendengaran Anda. Oke, nggak bisa dok. Ya sudah kalau nggak bisa nggak apa-apa. heeh. Iya Jadi ya, Prof, nggak bisa nah, nih. yang penting adalah ingat porsi tadi loh ya. Jadi Betul. jangan jangan sampai tidak ingat porsinya itu. Wah, saya juga punya penguatan baru, Dok. Jadi kalau lauk saya nggak begitu bisa dan saya kira itu sudah dikondisikan oleh Allah juga. Orang-orang tua itu kan seusia saya itu Mmm. kan anatomi giginya itu sudah diubah, nggak bisa makan banyak lauk itu. Jadi harus harus melihat warning itu. Tapi kalau orang tua giginya sudah direnggang-renggangkan, Mhm. dipoli, kemudian masih saja nekat, saya kira itu melanggar porsi itu tadi. Ya, dan Iya, Prof. kalau terjadi pelanggaran porsi, Mhm, apa dok yang terjadi? Buat anak, buat orang tua, mhm. dan sebagainya itu. Baik, Prof. Mungkin, para pemirsa semuanya juga sudah pernah mendengar istilahnya malnutrisi nggih, Prof, Oh nggih? ya, 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 heeh. Jadi jangan salah, sebetulnya untuk malnutrisi memang kalau untuk secara umum orang mengiranya malnutrisi itu hanya orang yang gizinya kurang, yang ya, gizinya ya, buruk. Tapi seperti istilahnya mal, itu ya, salah. salah. Nutrisi gizi yang salah. Hmm, Salah itu bisa kekurangan, bisa kelebihan, Prof. ya, betul. Nah, jadi Ya, kalau orang yang tidak mengikuti porsinya bisa mengalami malnutrisi. Porsinya kurang bisa gizi kurang, porsinya lebih bisa gizi lebih, Prof. Jadi berlebihan. ya. Nggih. Nah itu Kalau yang sekarang mungkin orang kenal obesitas nggih, Prof, nggih. obesitas ya. Nah, betul, oke. Jadi Ya, kelebihan gizi saking kelebihannya, Prof, gitu sampai wow. jadi obesitas. Dan itu bahaya dok orang obesitas itu ya. Bahaya sekali, Prof. Untuk obesitas ini merupakan faktor resiko nggih terjadinya berbagai penyakit Ya, ya, kardiometabolik, bisa untuk, jantung, ya, ya, diabetes, ah, ya, kolesterol, ya ya, ya, stroke, ginjal nggih, mhm. ya. Kalau nggak keliru itu orang stunting selalu kardiometabolik sehingga yang besar hanya perutnya saja gitu dok. Iya, Prof, betul sekali, Nah, heeh, iya. Jadi mhm, obesitas tuh sangat bahaya. Teman-teman saya yang obesitas, mhm, masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan mhm, di surga itu mhm. keserang COVID langsung langsung pergi dok. Wah, luar biasa. Iya, Jadi Prof, memang luar biasa. Lah, kalau mhm, malnutrisinya di bawah, Dok, misalkan mhm, kurang gitu, kurus baik, itu apa yang iya. Kalau untuk gizi kurang, Prof, jadi biasanya orang-orang dengan gizi yang kurang, massa ototnya itu kan sangat sedikit ya, Prof, ya. ya. Itu akan satu, lebih mudah terkena infeksi, Prof. Jadi Oh, lebih mudah sakit dibandingkan dengan orang yang sehat ya, seperti iya. itu. Oh, Kemudian kekuatan ototnya, Prof, seiring bertambahnya waktu, kekuatan ototnya juga akan berkurang. hmm, Jadi kalau misalnya megang sesuatu gemetaran, nggak kuat ya. gitu. Oh, Nih, dan yang terutama kalau misalnya terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi kurang, Prof, untuk ya. masa depannya. Karena kemampuan kognitifnya juga pasti akan menurun. Hmm, Kemampuan membaca, memahami sesuatu, kemampuan untuk berempati, ya. memiliki wawasan itu semuanya akan menurun. Iya, iya. Nggih, heeh.
Baiklah Dok, ini luar Mhm. biasa ini. Saya pemirsa, inilah pentingnya nutrisi gizi. Nggih. Anda memang saya bikin penasaran untuk episode berikutnya sehingga kita tidak membahas tuntas Dok di dan minggu depan. Iya, ini Minggu baru ini depan aja Prof ya, baru clue-cluenya aja, baru petunjuk-petunjuknya ya Prof Nah, ya. iya, ini baru kulit-kulitnya ini. Jadi ikuti terus di channel-nya, di videonya Dokter Rahma, insya Allah Anda akan hidup sehat menurut ilmu nutrisi. Terima kasih Dok atas Terima kasih kehadirannya Prof. dan Terima kasih banyak Prof. eh, mugi-mugi kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.